semalam, tambah semalam gitu. Iya baru nih, udah ngomong kelar. Pixie ternyata jenius juga ya, guys. Bukan lagi. Jenius juga. Oke, berarti lu belajar semalam setiap hari selama beberapa bulan mungkin ya persiapannya ya? Enggak juga sih, kayak sebulan doang lah. Oke, luar biasa. Nah, kok lu masih bisa jadi host TikTok? Oh, itu kayak Kalau gua sambilan. gini, sorry kalau gua nih ya, Iya, kalau iya. gua jadi lu Pixie ya, gua bakal stres berat sih. Mungkin gua siapin berbulan-bulan belajar nonstop, nggak sempet jadi host TikTok juga kali. Tapi lu bisa gitu. Kenapa ya? Gimana cara lu ngebalance kehidupan lu, Pixie? Sebenarnya nggak balance juga sih. Abis live juga nangis-nangis abis itu. Apa kabar juga, Kopiter? Perkenalkan guys. Gua baik. Ya salam kenal ya semua ya. Gua Perkenalkan. panggil Pixie aja kali ya. Kalau gua sebut kakak dok terus ntar kepleset lidah gua lidahnya. kesleo ntar. Thank you udah di follow. Di follow guys, jangan lupa. Udah makan belum kakak dok? Udah makan hati. Double dok tawanya. Telat datang jadi ndak lihat TK, iya nggak apa-apa QB. Jadi kita masih ingat ya kita punya apa namanya dapat channel Pixie banget. Dapat channel Pixie banget gitu guys. Ya, salah ya. Coba gimana? Dapat channel Pixie banget. Harus gerak. agak lain dari briefingnya. Oke. Thank you ya udah kita bisa nge-podcast bareng nih akhirnya nih. Iya bener nih. Iya. Jadi gemeteran nih, pengen kencing. Kencing dulu nggak? Nggak apa-apa, tampilin Okayama, kencing dulu aja. Oh kencing dulu aja, kencingnya berkali-kali berarti. kencing dulu aja. Korun 100 iya dong. Soalnya nih spesial karena ada podcast sama Dapet Channel. Kenalin guys, nih Dapet Channel adalah namanya Kopiter. Iya, salam kenal ya semua ya. Akhirnya kita bisa di follow nih, konten baru, di subscribe nih. Ada topiknya apa nih? Nah, ayo mulai dari. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi Dapet Channel ini kan, gua berawal dari YouTube ya. Mungkin Pixie udah tahu juga ya. YouTube gua namanya Dapet Channel. Instruksi. Iya. Yang kalau mau nanya-nanya langsung ke roomnya Kopiter, soalnya dia nggak bisa lihat chat di sini guys. Nggak apa-apa, bacain aja Pixie, bacain aja. Oh ya, oke. Nggak apa-apa. Kopiter tuh dipanggil tuh. Lanjut. Jadi Dapet Channel ini kan sebenarnya gue berawal dari YouTube dan konsepnya podcast ala warung kopi. Jadi kebetulan gue juga lagi di coffee shop. Ini ada yang komen topiknya seputar jempol kaki. Jempol kaki lah. Tapi kali ini seru. Jadi kita mau nanya-nanya nih ya. Karena menurut gua nih kakak dok Pixie ini sangat inspiratif ya kan. Boleh ceritain nggak nih Pixie, kenapa pengen jadi dokter? Apakah karena Pixie cita-citanya waktu TK pengen jadi dokter? Enggak boleh sharing mungkin? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Guru. Ya. Kakak dokter ini sidang dimulai. Oke. Ini awas aja lu pada nanya aneh-aneh lu ya. Ya kalau mau nanya-nanya boleh di sini nanya-nanya. Soalnya ini harus jujur, yang ini harus jujur. Ya, harus jujur. Benar. Langsung di follow dulu tapi. Jadi sebenarnya pengennya jadi tentara. Pengennya jadi tentara apa tadi? Iya betul, pengennya jadi tentara. Tuh. Oh, waktu TK pengennya jadi tentara? Iya. Oke, terus keren juga. Terus kalau abis nonton film Korea tentara dokter keren, jadi yaudah dokter dulu baru jadi tentara gitu. Oh, oke. Terus, jadi waktu itu berangkat waktu TK gara-gara nonton film Korea jadi pengen jadi tentara. Waktu TK. Kalian belum nonton Korea, gue udah duluan guys.
Iya, dari film, ya nggak dari film Dots juga sih, dari film yang lain ada yang dokter tentara tapi dokter tentara tapinya gitu. Oke, dokter tentara. Oh, jadi berangkat dari situ Fiksi pengen jadi dokter tapi dokter tentara gitu ya? Iya, pokoknya berangkat dari rumah sampai ke tempat rumah sakit gitu. Cerita apa nih? Jadi cerita banyak ya. Ini ada yang nanya di sini, Kak Pixie kenal sama Kak Jessie gak ya? Oh, mungkin belum kenal. Siapa tuh? Maaf kok, sepintas kayak Mr. Incredible, anjay. boleh. Jangan lupa di follow nih guys. Kak, iya kenapa? Kalau mau nanya-nanya langsung nih, aku pengen jadi dokter botak. Oh boleh. Descendant of the Sun, betul Vero. Oke, jadi gue lanjutin lagi pertanyaannya. Jadi nih ya, kan lu mau jadi dokter ya, Pixie ya, dan prosesnya berapa? 5 tahun ya? Aduh, 5 tahun ya betul. 5 tahun ya? Oke, itu lu lahir di Jakarta atau di Manado? Oh, lahirnya di pengennya sih di Amerika, tapi ya udahlah di Jakarta ternyata nyampenya. Biar nanti ada lambang, ada tulisannya di KTP kan tempat tanggal lahir Amerika gitu kan, keren. Ternyata di Jakarta, ya udahlah. Oh, Jakarta. Oke, jadi waktu itu gara-gara nonton film Korea lah intinya, makanya jadi pengen berkarir sebagai dokter tentara. Itu keren loh, keren banget. Enggak berkarir juga sih. Kan dokter kan membantu. Terus kalau tentara itu buat bela diri. Pokoknya kalau ada aneh-aneh ya sunat-sunatin aja. Itu tadi si Vietnam tadi baru bilang hai dia. Hai, lu Vietnam ngapain datang sini lu? Hi, how are you? Yeah, I love you. I love you, ya, oke. Yeah. Koat cita-cita Pixie itu kok pengennya. Koat apa sih? Koat apa ya? Oh, itu dokter tentara. Oh, itu dokter tentara itu Koat. Jadi Korps Wanita Angkatan Darat gitu loh, TNI Angkatan Darat. Oh, TNI Angkatan Darat. Jadi kalau misalnya udah lulus, jadi Pixie bakal masuk jadi itu. Betul. Ke Angkatan Darat. Wow. Abis ini langsung ke tentara. Kalian macam-macam gue tembak-tembakin. Ganti aja. Luar biasa. Halo Wan. Thank you yang udah di follow semua ya. Silakan yang mau nanya-nanya boleh langsung ke sini ke komputer. Sini kan, sebelah sini kan di kamera. Di gua sebelah sini kayaknya. Nggak tahu gua. Iya. Anaknya Badung Pixie, tuh ada yang komentar. Anaknya Badung Pixie tuh bisa dibilangin kok. Yang ngomong Badung pulangnya lewat mana? Ntar gue samperin lu ya. Amin. Wah, jangan kasih dia senapan, tolong ntar ditembak-tembakin Vietnam. Iya, tadi Vietnam lu sadis. Vietnam Oke, gue lanjut lagi pertanyaan nih. Gue lanjut lagi ya. Lanjut. Jadi ya Pixie ya, ini kan lu udah kelar ujian ya. Betul. Dan congratulations ya. Lu sudah melalui apa ya, boleh dibilang beban hidup yang paling berat. Iya, benar ya. Boleh dibilang itu sesuatu yang di dalam kehidupan lu salah satu momen penting tuh ya, kemarin itu ya. Dan itu tuh belajarnya tuh berapa lama tuh, Pixie? Oh, cuma semalam kayaknya deh. Oh, cuma semalam, bukan biasa. Semalam. Belum kelar. Ya, semalamnya setiap hari maksudnya. Semalam gitu. Iya, baru mau ngomong, Pixie ternyata jenius juga ya, guys. Bukan jenius juga. Oke, berarti lu belajar semalam setiap hari selama beberapa bulan mungkin ya persiapannya. Enggak juga sih, kayak sebulan doang lah. Oke, luar biasa. Nah, kok lu masih bisa jadi host TikTok? Oh, itu kayak sambilan. Sorry, kalau gua nih ya, kalau gua jadi lu Pixie ya, gua bakal stres berat sih. Mungkin gua siapin berbulan-bulan belajar nonstop, nggak sempet jadi host TikTok juga kali. Tapi lu bisa gitu. Kenapa ya? Gimana cara lu ngebalance kehidupan lu, Pixie? Sebenarnya
nggak balance juga sih. Abis live juga nangis abis itu. Susah banget ya. Gitu. Yang penting ya baca-baca aja minimal. Kalau nggak masuk ya baca aja terus. Ntar juga masuk tipis-tipis. Oke, ini ada pertanyaan nih. Pixie kenapa kok suka aneh? Oke, itu pertanyaan pertama. Emang bener bandel dia kok. Besoknya ujian, malamnya nonton live orang. Bilangin si Iman yang bilang bagus kok pen tahu gue cegat di mana. Iya Pixie kalau gabut bahaya. Tolong yang di sana minta ditembak ya. Gue tandain lu ya nama-namanya, liatin aja lu. Welcome udah join, thank you udah di follow ya. Ini kita lagi nge-podcast di live session Dapet Channel bersama the one and only Pixie. Anjay. Pixie in the house. Pixie alias calon dokter tentara. Sah. Luar biasa. Gimana Dapet Channel Pixie banget. Dapet Channel Pixie banget. Jangan lupa ini pindah guys. Podcast mode halal. Iya ini mode halal. Kalau mau nanya boleh langsung. Iya. Nah jadi nih Pixie, gue tanya lagi. Gue lanjut tanya lagi ya. Boleh. Berarti kan lu kalau udah kelar ujian ini nextnya apa nih? Ya nunggu berikutnya nilai apa? ujian. Kenapa? Nunggu nilainya keluar kan? Oh nilainya kapan keluar? Belum tahu. Belum tahu, katanya sebulan, tapi bisa juga 2 minggu, bisa juga ya besok kayaknya. Nggak pasti sih. Kayak Pikir-Pix. Dua and only. Pikir-Pix dong. Iya. Oh gitu. Siap dong, QB siap. Ada yang nanya nih, katanya siap nggak dikirim ke pelosok-pelosok? Siap QB. Harus siap. Siap nih. Lah, kemarin koas juga ke pelosok-pelosok sih. Nggak pelosok juga, cuman maksudnya ke daerah-daerah. Oh, boleh cerita nggak kemana tuh waktu itu? Banyak kan, jadi kan sebelumnya kan kita sempat ada jeda gara-gara COVID kan. Awalnya terakhir tuh di RS Tarakan di Grogol kalau kalian tahu. RS Tarakan. Ya. Pertama di situ terus sempat pandemi itu kan, mulai COVID mulai. Nah, kita sempat berhenti. Terus setelah itu udah dibuka lagi tuh koasnya. Terus pertama kali dikirim kita tuh percobaan, kelompok aku tuh percobaan ke daerah Lampung, di Rumah Sakit Bayangkara Lampung gitu. Banyak sih, nggak dari Lampung, abis dari Lampung ke Jogja, RS Mata Dr. Riyad. Kalau yang di Jogja yang tahu RS Mata Dr. Riyad. Terus abis itu ke Semarang tuh 2 rumah sakit. Jadi ada Rumah Sakit Panti Ulasa sama Rumah Sakit Bayangkara Semarang gitu. Baru abis itu setelah itu ke Bogor, baru Jakarta. Gitu. Bogor ke Jakarta. Wow, luar biasa. Ya. Jadi boleh dibilang sambil kulineran dong, Pixie? Iya, padahal tuh belum pernah ke Semarang, belum pernah ke Jogja udah. Kalau ke Semarang, Lampung belum pernah. Jadi kayak sekalian kan jalan-jalan gitu. Wah, halo Abdul. Yes. Tahu ya Panti Ulasa? Jarang-jarang kan lu lihat Pixie serius mood on kayak begini, Cik Yogi. Ada yang komentar. Ada yang komentar serius Pixie. Bilangin aja paling dicubit manja. Nggak ngerti. Kok suruh bukain dong sebelah. Bukain apa nih? Pixie kalau ujian sistem SKS gak sih? Tadi sih enggak. Tadi kan belajar ya berbulan-bulan kayaknya. Kak Pixie tips-tips biar lulus kedokteran dong. Nah, ini pertanyaan bagus. Tipsnya apa sih biar bisa lulus kedokteran? Ya sebenarnya belum lulus juga kan, masih nunggu ujian ya guys. Iya, nilai. Tapi semua gimana kok? Tapi gimana ya? Gimana? Jadi kalau misalnya kayaknya nggak cuma kedokteran deh, semua fakultas deh. Semua fakultas yang mending kayak kita sekolah aja, ikutin aja permainan dosen-dosennya. Permainan dosen. Ya disuruh ini mau, disuruh itu mau, ikutin aja pokoknya. Yang penting kan ngerjain apa yang harus dilakukan sebagai siswa atau mahasiswa kayak gitu kan. Bedanya siswa kan kita masih dituntun tuh, kalau mahasiswa kan kita harus sendiri kan. Nah ikutin aja permainan dosennya. Iya benar Steve.
ikutin permainan dosennya. Kalau misalnya kita skripsi disuruh ngulang berkali-kali, ya ikutin aja, nggak apa-apa. Dosennya jahat baik-baik ya dosennya di sana ya. Enggak juga sih, macem-macem. Ada yang ada yang baik gitu. Baik juga lah ya. Takutnya di sini ada dosennya kan, agak takut. Ini TikTok kan ada ini ya kan, universal. Takutnya dokternya ada di sini, mana ada tuh nggak? Oh, ada dokternya di situ. Ampun kalau ada. Kalau mahasiswa. Ini ada pertanyaan nih, kalau kedokteran ada beasiswanya nggak, Kak? Ada kedokteran ada beasiswanya, semua juga ada beasiswanya. Gitu. Di kampus aku aja ada yang dapat beasiswa, dia dari Malaysia. Jadi emang warga negara Malaysia, terus dapat beasiswa ke kedokteran di Jakarta gitu. Itu malah kalau Malaysia itu dia beasiswanya full, benar-benar full sama dikasih biaya hidup. Jadi enak mereka. Tuh. Oh keren juga ya. Keren juga. Ini ada pertanyaan lagi nih, Budok nggak ada rencana buka klinik sendiri kalau udah lulus? Oh ada sih, ada. Tapi ya namanya buka klinik nggak murah ya guys ya. Kan butuh pengalaman juga kan, mau lihat gimana manajemen dari kliniknya, terus butuh ya biasa lah guys, butuh uang juga. Semuanya kan butuh dana, nggak murah lah kayak gitu-gitu. Butuh proses. Nah jadi kalau nggak salah Pixie sempat cerita kalau misalnya ini kan nanti sebulan kemudian tuh nilainya keluar, tapi ada istilahnya apa, internship ya? Iya betul, internship. Itu internshipnya setahun ya? Internship setahun. Jadi itu kan kita kelar ini tuh kita jadi kan 3 tahun di kampus belajar materi lah. Gitu, belajar praktek juga tapi yang masih ya biasa-biasa. Nah 2 tahun itu kita masih tuh kuliah, tapi kuliahnya tuh di RS jatuhnya. Jadi bukan magang sih. Kalau magang kan orang, kalau kampus lain tuh kan magang dibayar ya. Kalau kita masih bayar gitu, kita yang bayar. Jadi masih kayak kuliah tapi di rumah sakit. Cuman kalau di rumah sakit itu kita lebih ke praktek, langsung ke pasien gitu. Tapi dengan tanggung jawabnya masih sama dokter spesialis, dipegang sama dokter spesialis. Kayak gitu. Kelar dari kampus itu kan 3 tahun. Kita udah di wisuda tuh 3 tahun, tapi jadi sarjana kedokteran namanya gitu. Terus setelah itu ada namanya koas. Koas itu namanya kayak koasisten. Jadi asistennya dari dokter-dokter spesialis kita tuh. Itu selama 2 tahun di rumah sakit yang itu. Tapi kita bayar. Nah setelah yang aku ini kan kita ujian baru nanti kita dapat gelar DR di depan gitu. Baru dia lanjut internship. Prosesnya memang panjang sih. Jadi proses untuk mendapatkan gelar DR itu total berapa? 7 tahun? 5 tahun. 5, kan 3 di kampus, 2 tahun di rumah sakit. Oke. Jadi nanti kan abis ini internship tuh kita udah dokter. Internship yang udah dokter. Ya itu kalian bisa bilang magang tuh, yang kalau kalian lihat tuh yang dokter di pelosok-pelosok. Nah itu bener tuh namanya internship, namanya dokter yang baru lulus gitu. Itu kita harus mengabdi ke negara selama setahun gitu. Jadi kita siap. Gitu deh. Sangat inspiratif ya, sangat inspiratif banget nih. Welcome Ibu Raja bergabung ya. Jadi kita lagi ngobrol sama Pixie, future doctor Anda semua di sini. Anjay. Ya. Kak, ini ada pertanyaan. Kak Pixie pernah gak dikasih uang semester sama orang tua tapi gak dibayarin? Dibayar Pak, pasti dibayar lah ya. Jujur nih ya, jujur. Ada mama lagi di belakang kan, kalian keren banget nanyanya. Serius? Apa mama Pixie? Lagi nonton juga. Tuh ada. Oke. Berkah ya. Jadi waktu itu tuh sempet pertanyaannya hati-hati. Ada mama di belakang. Gak apa-apa. Jadi slow aja, chill aja. Kan jujur, harus jujur. Gimana? Sorry. Jadi kan sempet tuh waktu itu selalu dibayar ke kampus gitu. Nah sempet waktu itu kan dimasukin duitnya tuh ke ATM khusus kampus. Jadi nanti kampus tuh tinggal potong-potong tuh dari ATM itu.
khusus lah, Hai Mama gitu. Nah waktu itu Jadi tuh kayak kita, deposit gitu ya kemana? ya betul, deposit jatuhnya, di deposit. Jadi tinggal potong aja dari saldo di ATM itu kan. Tapi waktu itu sempet jalan-jalan dan emang lagi nggak ada duit. Soalnya emang keluarga aku tuh emang nggak manjain kita. Jadi kita tuh bener-bener yang kayak ya sebutuhnya lah, nggak yang dikasih duit yang buat foya-foya kayak gitu, enggak. Jadi waktu itu sempat mau jalan sama teman-teman ke Bandung kalau nggak salah. Terus nggak ada duit tuh, BTW anyway BSW ini guys. Terus kan bingung ya mau. Iya, terus kan nggak ada duit ya. Saya nggak bisa popcorn. Jadi waktu itu aku punya Instagram buat jualan. Punya Instagram buat jualan yang followersnya tuh udah sampai 10.000. Nah dulu tuh Instagram itu nggak ada tuh yang beli followers palsu atau followers pasif gitu-gitu kan. Jadi benar-benar real followers kayak gitu. Nah waktu itu ada followers aku tuh yang buat jualan tuh followersnya udah 10.000 tuh, benar-benar aktif banget tuh followersnya. Nah harga akun Instagram dulu per followers, pokoknya kalau misalnya 1.000 followers harganya 1 juta. Berarti kalau 10.000 followers kan harganya 10 juta ya? Ya kan? Iya. Iya nggak nih? Mahal ya dulu. Mahal ya dulu karena emang bener-bener followersnya aktif tuh. Jadi kayak nggak ada yang kayak sekarang pasif-pasif kayak gitu. Terus waktu itu pergi ke Bandung terus aku pikir kan nanti mau dijual nih akunnya, ya udahlah pakai aja dulu duit dari kampus ini. Terus ya udah kan di permainan catur ada strateginya. ya benar, yang mana di prioritas ya nggak? Betul. Terus nggak prioritas juga sih sebenarnya. Terus udahlah kan ya udah jalan-jalan dipakai duitnya. Namanya kalau kita pakai duit kan ya kadang kalau udah kalat nggak kelihatan ya duitnya ya. Nggak kelihatan gitu. Terus ternyata pas pulang aku cek ternyata tuh buat bayaran itu minus 6 juta guys. Wow. Ke Bandungnya padahal cuma 3 hari. Aduh mantap. Jadi emang aku itu tuh minus gara-gara aku tuh orangnya royal. Jadi kayak misalnya kita mau kalau ke Indomaret aku tuh yang bayarin, kalau beli bensin aku yang bayarin. Aku emang royal guys, nggak bisa pegang duit ya. Bahaya gitu orangnya tuh gitu. Oke, terus akhirnya gimana tuh pas minus gitu dong, ngomong ke mama? Kan? Enggak mungkin bisa ditusuk. Nggak mungkin itu terjadi. Jadi ya udah akhirnya pertama tuh aku mau minjem sama temen aku kan, terus temen namanya kita masih kecil ya, nggak punya lah pegangan duit sebanyak itu kan tuh. Terus ya udah aku pikir ini ada Instagram nih yang kemarin, ya udahlah dijual. Terus pas dijual itu nggak secepat itu, buat kan namanya laku kan susah ya, apalagi dengan harga yang mahal kan. Terus tapi dulu aku punya grup buat jualan itu, ada banyak grupnya, jadi tinggal share aja kan, linknya ada lah. Semangat Kak, makasih Aldo gitu. Terus pokoknya kalau nggak salah ya tinggal 2 hari lagi buat batas pembayaran kuliah kan. Nah itu tuh kalau kita di kampus aku kalau telat sehari denda 1 juta, mahal kalau di kampus aku. Jadi agak serem juga sih kalau sampai telat, kan jadi lebih mahal ya bayarannya gitu. Iya. Jadi aku pikir, dan selama ini mama nggak tahu? Nggak tahu, ini baru tahu nih pas diceritain. Bentar lagi juga diomelin. Maaf ya guys. Berarti dapat channel fiksi banget. Ya karena dimarahin fiksi. Abis ini fiksinya mati guys. Ntar end live diomelin mamanya tuh, kata CLR. Maaf ya fiksi kalau sampai fiksi. Ini di sini memang ini ibarat podcastnya Dapat Channel ini setajam silet di fiksi. Harus jujur guys.